Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat sore teman-teman semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kenikmatan iman, kenikmatan kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul sambil menunggu berbuka puasa. Alangkah lebih baiknya kita mengisi gizi pikiran dan gizi batin kita terlebih dahulu. Baik, teman-teman, sore ini sangat spesial. Telah datang dua guru kita. Yang pertama ada Bapak Dr. Fahrudin Faiz, yang beliau selalu menemani kita khususnya pada malam-malam ngaji filsafat, yang karena beliau telah mengudari benang kerumitan di pikiran dan batin kita. Yang kedua ada sang empunya buku, ya, ada Gus Ahmad Dhafir Az-Zuhri. Selamat sore Gus, selamat datang di Yogyakarta. Perlu teman-teman ketahui ini kedua kalinya Gus ke MJS. Yang terakhir ke sini itu pada tahun 2024. Membedah buku tentang filsafat untuk pemalas. Baik teman-teman, pada sore hari ini kita bersama-sama akan membedah buku beliau, bukunya Gus Dhafir, yakni judulnya Filsafat Timur Bukan Untuk Pemalas, ya. Mungkin judulnya agak menohok ya untuk kita ya, Filsafat Timur Bukan Untuk Pemalas. Kita pemalas apa enggak? Kita nanti coba. Baik, sebelum ngaji lesehan pada sore hari ini kita mulai, akan saya bacakan biografi dari penulis Gus Dhafir. Nama beliau adalah Ahmad Dhafir Zuhri, pendiri Sekolah Tinggi Filsafat Al-Farabi, sekaligus pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Luhur Baitul Hikmah Kepanjen, Malang. Beliau adalah alumni dari Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton dan pernah belajar di Sekolah Tinggi Filsafat Driakara. Buku-bukunya yang diterbitkan oleh Alek Media Komputindo diantaranya ada Filsafat Untuk Pemalas, Peradaban Sarung, Nabi Muhammad Bukan Orang Arab, dan lain-lain. Dan bagi teman-teman yang ingin membeli buku Filsafat Timur Bukan Untuk Pemalas ini, bisa nanti teman-teman melihat dan membelinya di stand sebelah timur masjid. Baik, Gus Dhafir ini beliau sosok figur yang fenomenal, dimana beliau itu Gus jelas, menurut keyakinan saya udah nggak perlu diverifikasi lagi kegusannya, karena beliau itu alim. Kalau teman-teman ngikuti media beliau, saatnya di YouTube itu beliau ngaji juga tafsir tematik, juga filosof. Beliau mungkin kalau sekarang ini Nietzsche, Karl Marx masih hidup, mungkin akan diajari cara ngopi yang benar sama Gus Dhafir. Baik, tanpa perlu panjang lebar, kita akan bersama-sama membedah buku ini. Kita akan dengan tema malam ini dengan tema sore ini menyikapi hidup dari filsafat timur bukan untuk pemalas. Kenapa kok, mungkin ada di pertanyaan kita, kenapa kok filsafat timur? Kenapa bukan filsafat barat? Atau kalau filsafat barat itu mungkin terlalu jelimet, mumet. Filsafat Islam, atau karena filsafat Islam lapaknya sudah diborong sama Pak Faiz. Ada Gus Dhafir sungkan, atau ada lain. Nah, mohon nanti penjelasannya Gus, ada apa sih dengan filsafat timur itu, dan apa resep yang telah Gus Dhafir ramu dalam filsafat timur ini. Semoga saja buku ini dapat mencerahkan para kawula wifi kalau dalam tulisan Gus Dhafir ini. Mohon Gus,
Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala maba'ad. Yang mulia, beliau guru kita bersama Bapak Dr. Fahrudin Faiz. Bagi saya beliau adalah filsuf terbesar ya abad ini. Ini beliau kemarin ulang tahun pondok itu ke pondok kami, nggih matur nuwun. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau ya, sehat walafiat, panjang umur, dan memperbanyak orang seperti beliau ya. Kemudian yang juga saya hormati segenap saudara saya, teman-teman di MJS ini, MJS Press terutama, juga saudara saya dari Gramedia atau Ngaji Literasi, matur nuwun, saya sudah dipertemukan atau diperkenankan untuk sowan ke sini yang kedua kalinya. Dan semua yang hadir ini, beberapa saya lihat wajah-wajah Jovisa ya, jomblo visabilillah ini. Ini insya Allah sebentar lagi panjenengan semua jomblo Lailatul Qadar ya, yang lebih sengsara dari 1000 bulan. Kecuali membeli buku ini ya. Matur nuwun, matur sembah nuwun Pak Faiz, ini Mas moderator, juga Mas yang di sana ya. Tadi saya lihat jenengan enggak brewok di sana, sudah tumbuh ya. Ini pria dari masa lalu, matur nuwun. Bismillah, mari kita mulai dengan mengucap syukur kepada Allah. Syukur itu salah satu maknanya adalah fatah yang membuka. Jadi orang kalau belum membuka pikiran, hati itu tidak disebut bersyukur ya. Atau membuka tangannya dengan memberi takjil ya. Dan tidak dikurang-kurangi takjilnya, tidak seperti pemberian yang lain lah pokoknya. Nah, karena puasa itu kan ngempet mas. Salat wassalam semoga teratur pada beliau junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum. Ini saya singkat saja, ini buku Filsafat Timur untuk Pemalas ini sebenarnya lanjutan dari buku Filsafat untuk Pemalas. Ini agak serius sedikit karena utuh. Kalau Filsafat Pemalas itu saya riset untuk Gen Z yang serba malas pokoknya. Nah, buku ini, oh iya, mungkin sedikit saja kenapa harus Filsafat Timur seperti moderator. Ketika 2023 saya ke Atalanta ya, ke 14 negara bagian di Amerika Serikat itu, saya ketemu profesor namanya Abdullah Ahmed An-Naim di Emory State University ya. Beliau orang Sudan. Ketika ketemu beliau saya sampaikan, Prof, saya sudah membaca buku-buku Anda. Salah satunya apa? Katanya, Toward Islamic Reformation, yang menyongsong reformasi Islam. Kemudian Syariah and Secular State. Jadi An-Naim ini ketika masih muda dendam ke pemerintah. Dalam hal ini Jenderal Ja'far An-Numairi karena mengeksekusi mati gurunya, Syekh Mahmud Muhammad Toha di Khartoum ya. Kemudian ini kalau Islam atau negara-negara berbasis Islam mau maju harus jadi negara sekuler. Hanya di negara sekuler lah kebebasan berpikir dihargai, atau tidak ada istilahnya second class citizenship, warga negara kelas 2. Semua dihargai berdasarkan logosnya masing-masing, berdasarkan kemanusiaannya masing-masing. Nah, lalu beliau kaget, loh Anda mengikuti isu itu? Ya, karena ini kan rangkaian dari gerbong Harakah Tajdidiyah. Sebenarnya Harakah Tajdidiyah ini gerakan pembaharuan Islam, diinisiasi Gubernur Muhammad Ali Pasha, niru resolusi Meiji. Boleh disebut revolusi ya. Niru resolusi Meiji 1850 yang membongkar politik Sakoku di bawah kendali Keshogunan Tokugawa, Jepang nggih. Ini beberapa wajahnya kenal betul sama kakek legend yang dari sana kan ya. Nah, mboten napa-napa nggih, sementara poso nggih istirahat riyen nggih. Kan ada ustazah juga kan dari sana nggih, ustazah sinten Mayabi leres nggih. Nah, oh istighfar Mas nggih, saya istighfar niku. Ya ndak apa-apa, kita juga pernah muda kan, santai saja. Wis wae di ngapura Gusti Allah niku. Nah, kemudian
Muhammad Ali Pasha ini bikin gerakan tajdidiyah, gerakan pembaharuan, mencari 50 orang kiai kampung dipimpin Azhar, yakni Rifa'ah Rafiq Tahtawi. Beliau nanti nulis buku memuar perjalanannya, Talkhisul Ibris fi Takhlisi Baris, perjalanan, karena saya disebut kiai oleh beliau ya. Jadi Arab toh, coba nyebut saya barat atau liberal ya, saya cerita barat tadi. Nah, kemudian nanti diteruskan Afghani diteruskan Abduh. Abduh inilah yang membuka kotak Pandora dialog antara barat dan timur. Beliau nulis buku Al-Islam wan Nasraniyah ma'al ilmi wal madaniyah. Diteruskan Rashid Ridho, terus nanti ada Hasan Hanafi, ada Asghar Ali, kemudian Nasr Hamid Abu Zaid dan seterusnya ya. Indonesia mau melakukan proyek itu tapi gagal. Nah, itu mukadimahnya, saya lanjut ke Profesor An-Naim tadi. Nah, demikian pula Sudan. Jadi rata-rata kita bangsa timur kehilangan identitas kita, ketimuran kita karena diambil oleh barat. Identitas itu seperti misalnya ada truk besar, itu bisa ngangkut 10 atau bahkan 30 batang pohon, betul ya? Kenapa? Karena sudah ditebang. Salah satunya mungkin yang banjir kemarin ya di Sumatera dan Aceh. Nah, tapi kalau pohon ini masih tertancap akarnya ke tanah, bukan 1 truk, mungkin 5 truknya yang guling itu apa ya? Yes, pokoknya itu pahami sendiri. Nah, itu dia. Mungkin truknya yang terpelanting nanti. Kenapa? Karena masih tertancap kuat ke akarnya. Pertanyaannya, sejauh mana akar atau radik ketimuran kita itu masih ada hari ini? Buku ini sebenarnya mau bilang itu saja. Dan ini beliau yang ngasih kata pengantar. Tapi yang saya sampaikan tidak penting Mas, yang penting Anda beli bukunya. Itu tidak penting saya ngomong apa. Nanti dari beliau saja yang penting ini. Sampun, itu yang pertama. Nah, yang kedua begini, identitas kita hari ini ditandai dengan apa? Dengan komunikasi dekorporeal. Komunikasi yang bodiless. Otak yang kita anggap otak kita itu bukan di kepala atau akal itu, tapi ada di sini. Akhirnya sedemikian kita bergantung ya kepada benda ini, maka semakin identitas kita ditentukan oleh algoritma itu. Ada istilahnya brain rot ya. Anak-anak, adik-adik kita yang sekolah itu capek, lelah karena otaknya sudah energisitasnya, elan vitasnya habis untuk itu. Nah, kenapa timur? Timur ini kan muasal dari cahaya. Muasal dari cahaya. Jadi filsafat cahaya. Cara kita menyadari bahwa kita ini manusia. Karena bagian terakhir dari buku ini manusia paripurna ya. Cara untuk kita meloloskan diri dari jebakan-jebakan kepalsuan hidup. Cara kita untuk bahasa Jawanya how to humanize, memanusiakan kemanusiaan kita. Nah, itu dia. Dan pekerjaan menjadi manusia itu pekerjaan paling berat. Aneh, peradaban besar itu lahir di tepi-tepi sungai, Sungai Kuning, Sungai Indus atau Sungai Sindu, nanti pecah menjadi Gangga Yamuna dan lain-lain ya. Termasuk di Indonesia. Jadi di sungai-sungai besar ya kan. Kalau sekarang sungai digital. Nah, jadi kan ada 2 supernova, ada 2 Big Bang. Yang pertama Big Bang itu lahirnya alam semesta, yang kedua Big Bang disinformasi. Nah, itu yang terjadi. Kita hidup di Big Bang yang kedua. Sebenarnya sederhana ya, hidup yang mengalami keseharian kita sebagai manusia itu sederhana. Seperti ini kita bernafas dengan oksigen. Oksigen itu diperoleh rata samping laut ya, juga dari pohon. Pohon itu menyerap karbon dioksida kita. Artinya apa? Kita ini bagian dari alam. Tidak mungkin kita bisa berpikir mengeksploitasi alam kalau kita merasa bagian dari alam. Kalau kita mati, suatu ketika alam meminta kita kembali. Dari bantaran-bantaran sungai inilah nanti tradisi Tiongkok menyebut dengan kaiming. Tradisi di buku ini dikatakan begitu, tapi tidak semua Mas. Kalau semua nanti jenengan tidak beli. Nah, di tradisi Vedantis disebut Jivan Mukti, manusia bebas, manusia yang mengemansipasi dirinya.
Di tradisi Buddha itu disebut pratija samutpada atau orang yang mengalami pencerahan atau the enlightened soul ya. Tradisi Persia itu Raushan Fikr. Dalam tradisi Islam disebut insan kamil. Sebenarnya poinnya hanya itu saja. Jadi semua kemanusiaan kita ini terdistraksi hari ini. Nah, ada penyakit kuno, ini disebutkan oleh Milan Kundera. Ini sebenarnya mengutip Odysseus ya. Ada tentara-tentara tentara-tentara Yunani ini setelah perang sebagian kalah, sebagian menang atau ada luka-luka, menjadi penyandang disabilitas dan lain-lain. Ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali kita pulang ke kampung halaman kita. Dalam bahasa Inggris itu homesickness, bahasa Latin atau bahasa Yunaninya nostos algos. Monggo Mbak Jarwati, itu disebut nostos dan algos. Bahasa kalian semua nostalgia. Kita rindu ke kampung halaman kita. Panjenengan sering melihat langit ya, menatap langit, terutama kalau diputus lagi senang-senangnya ya kan, di PHP dan ini kan beberapa kan wajah-wajah yang penuh luka dari masa lalu ya kan. Nah, oke. Dan ahli hadas semua. Saya tidak ada melihat wajah ahli hadis ini, ahli hadas ya. Hadasnya besar-besar. Mboten napa-napa. Kita senang menatap langit, berarti kita berasal dari sana. Mungkin sejarah kita di bumi, tapi meta sejarah kita dari langit. Kita ingin kembali ke timur. Kok kita orang barat loh ingin menjadi timur? Ingin menemukan kedamaian, kemanusiaan, ingin menemukan hakikat dirinya. Nah, tapi semakin kita sibuk dengan algoritma atau mesin-mesin industri dan lain-lain, kita lupa dengan kedirian kita. Nah, karena itu ya penting ya untuk kembali ke sana. Kemudian yang ketiga dan ini yang terakhir yang saya sampaikan dari buku ini, sebenarnya filsafat timur ini banyak. Kalau di sini 4 yang disebutkan, Taoisme, kemudian Konfusianisme, kemudian Hinduisme dan Buddhisme. Nanti terakhir filsafat manusia paripurna ya, sebagian dari filsafat Nusantara. Sebenarnya buku ini pun pengantar dari buku filsafat Nusantara yang belum terbit ya. Jadi orang kalau nanya, Pak, buku terbaiknya apa? Belum terbit Mas. Nah, banyak buku saya yang belum terbit itu. Jadi santai saja. Tapi untuk adik-adik mahasiswa ya karya terbaik, karya yang selesai. Skripsi terbaik, skripsi yang selesai. Kasihan bapak ibumu nanti kalau tidak selesai-selesai kan. Nah, baru setelah lulus posting sama pacarnya ini ya. Makasih sayang sudah menemaniku dari nol. Padahal duit bapak yang dipakai kuliah itu ya. Tapi makasih ke pacarnya. Tapi itulah Genzi ya. Dari bantaran sungai inilah sampai ke panggung politik, dan itu diinisiasi oleh Guru Kung atau Kongzi, bahasa Latin Confucius, kemudian bahasa kita Kongzi sebenarnya, kemudian atau disebut Konghucu, sebenarnya Kongzi ya, Guru Kung itu. Dan Guru Lao, sebenarnya dua-duanya nabi ini. Jadi banyak nabi yang kita tidak tahu. Jadi Buddha itu nabi, bukan kata saya. Ada buku tafsir judulnya Mahasinut Ta'wil lil Imam Al-Qasimi, itu Buddha itu nabi. Ya, dikatakan Buddha nabi. Sokrates itu juga nabi. Karena itu Platon itu radhiyallahu an karena sahabat. Kemudian Aristoteles rahimahullah berarti tabi'in karena santrinya sahabat. Nyunungan di bawahnya lagi tabi'in ya. Nah, semoga damai hidupnya lah pokoknya kalau kalian doanya. Pun Sementara coba panjenengan nanti dicari saja ya narasi filsafat timur ini. Selain dekat dengan alam, kita kembali ke alam, menjadi bahagian tak terpisahkan dari alam. Tapi jantung filsafat timur yang khususnya filsafat Tiongkok itu ada di politik, ada di pusaran kekuasaan. Kenapa? Karena di buku ini saya tidak tahu, kalau bukan wanita ini ingatan saya buruk Mas. Tapi kalau ke wanita kok baik. Napa jenengan nggih ngoten Mas? Nah, kekuasaan bersih-bersih itu sebaiknya di tempat kotor. Menurut panjenengan tempat paling kotor itu di mana? Di pusaran politik, betul. Itu kata Guru Lao ya. Jadi kenapa filsafat Tiongkok, filsafat Cina ini
masuk di panggung politik semuanya, karena memang tugas bersih-bersih itu di tempat kotor. Kemudian kalau untuk tahu keaslian kita harus mencari tempat yang paling palsu, paling penuh tipu daya. Sekali lagi itu di pusaran politik. Karena itu filsafat itu dari bantaran sungai nanti menuju panggung politik. Tapi Buddha tidak, dari istana beliau keluar. Bertapa, ngaji filsafat lah di MCS itu. Setelah itu kembali lagi ke istana untuk merevolusi istana. Nah nanti ada pemikir sebenarnya ideolog ya, ideolog yang mengotaki, mengarsiteki dan bahkan melokomotifi revolusi Iran. Orang itu bernama Ali Syariati. Kata Ali Syariati, semua nabi itu Marsian, semua nabi itu Marsis. Semuanya. Meskipun Marx lahir belakangan ya, tapi ini untuk gampang lah, untuk Maman yang gampang karena beliau kiri ya. Kalau kita ndak kiri ndak kanan, pokoknya buko nah, dan dapat takjil gratis itu yang lebih penting itu kan. Dan ndak nyusahin mertua mas, itu juga ndak kalah pentingnya ya kan. Nah, baik. Jadi begini, kata Ali Syariati, semua nabi itu Marsis. Kenapa? Karena mereka membela mustad'afin, kaum tertindas, proletar. Kalian kan tertindas ya wajah-wajahnya ini. Membela mustad'afin, melawan mustakbirin, melawan burjuasi, korporasi dan lain-lain. Ya Nabi melawan Abu Jahal, Nabi Isa lawan Nebukadnezar dan lain-lain. Kemudian Nabi Ibrahim melawan Namrud dan seterusnya begitu. Jadi semua Nabi ini Marsis ya. Baik. Hanya bedanya kalau nabi-nabi yang agama Semit, agama Abrahamistik, agama Syami itu lahir dari rakyat biasa, rakyat jelata, outsider, lalu masuk ke gelanggang kekuasaan. Tapi kalau seperti Buddha itu memang lahir di istana, memang putra mahkota. Nanti keluar kembali lagi untuk merevolusi itu. Nah semoga dipilih saja peran kita ini yang mana. Nah itu dia. Tapi kan formulir kenabian sudah tidak ada Pak. Ada mas sebenarnya. Mutanabi, ya, nabi palsu ada masih banyak. Monggo nyenengan. Nah, sampun. Karena itu filsafat Tiongkok khususnya Konfusianisme dan maupun Taoisme lebih terkonsentrasi di istana. Bukan semata-mata, dua-duanya saling melengkapi ya. Manusia itu baik pada dasarnya lalu buruk karena pergaulan. Nanti filsafat memperbaiki atau pendidikan memperbaiki dan atau sebaliknya begitu. Tapi intinya semuanya mengajak kita menjadi manusia selaras dengan alam. Atau tahu teaching, tahu itu kan kosong. Kalau kosong kan kita bisa ngisi apa saja, terserah. Memberi tafsir, memberi makna dan lain-lain. Ya sama dengan buku ini bisa dibaca karena ada spasinya ya toh. Kalau tidak ada spasi ya tidak bisa dibaca. Kita butuh spasi namanya Ramadan dalam 11 bulan. Dari 12 bulan kan ada 1 bulan untuk kita memahami 11 bulan yang lain. Nah itu dia. Sedikit perbedaannya dengan yang ada di India ini kan lebih. Makanya sekarang ini apa ya? India dan Cina ini kalau dipetakan kita ada di tengah-tengah. Maaf saya pakai tangan ya, mohon maaf. Ke sini ini Cina ya bagian kanan, atas ini Asia Timur. Nanti sebelah kiri saya bagian bawah itu India. Dan kita berada di jalur 2 negara produsen atau kebudayaan terkuat di dunia. Jadi kita juga punya peran sebenarnya ya, karena kita punya Selat Malaka, meskipun kalah ya sama ya Singapura negara kecil ya, Bandara Changi itu. Di sini juga dijawab karena filsafat ini dihubungkan dengan kehidupan hari ini. Kenapa pendidikan kita tertinggal 128 tahun dari Finlandia, tertinggal 80 tahun dari Tiongkok. Bahkan dengan tetangga kita Singapura kita tertinggal 60 tahun. Kenapa? Dan seterusnya ya. Padahal kita beragama. Mereka katanya ateis, komunis dan lain-lain. Tapi kenapa kok mereka lebih maju ya? Karena mereka punya sejarah filsafat yang lama di masa lalu dan hari ini diteruskan. Itu bedanya. Atau mereka tidak kepaten obor. Mereka temukan akar kemanusiaan, kefilsafatan, kediriannya dan tinggal teruskan karena pondasinya sudah ada. Kalau di kita Pak, enggak ada, dibongkar, ditanami sawit ya kan. Nah, kemarin tukaran kok NU sama Muhammadiyah itu tanggal berapa ini
apa hilal kok ndak nampak, ternyata ketutup daun sawit katanya hilalnya. Sampun, guyon mawon Mas niki Mas, ndak ada kita kebencian ke siapapun mboten wonten. Santai mawon nih. Jadi saya sudah alhamdulillah sudah jinak ya, nakal sudah dulu Mas. Sekarang sudah fase menjadi soleh lah ya. Nah, sebagai catatan penutup ya dari yang mau saya sampaikan, Pak, kenapa harus Cina dan India? Loh, Islam itu dari Cina datangnya. Ini kan mayoritas Muslim nih, ya toh Indonesia ini. Kemudian budaya kita, bahasa Sanskrit, Devanagari, bahasa Kawi, Pallava, itu semua dari India. Nah, hanya dengan karena leluhur itu niscaya. Kalau keturunan belum tentu loh ya, belum tentu kita punya. Meskipun panjenengan banyak ya yang dibuang di genosida di kamar mandi dan lain-lain. Katanya bawa laptop atau apa kamar mandi, ditanya itu santri saya ya. Katanya ngharap skripsi Pak, bab 2. Aduh. Jadi akhirnya genosida ya, itu mungkin calon filsuf yang Anda buang itu, atau calon ulama. Nah, itu Anda buang. Tapi kata teman-teman itu, akhirnya kan banyak yang kepleset ya di kamar mandi. Ini belum jadi anak sudah durhaka ini, mau mencelakai bapaknya, makanya kamu saya buang katanya. Yang ketawa semua alhamdulillah praktisi semua ya. Tidak apa-apa Mas, itu normal lah kan manusiawi ya. Nah, kenapa dimulai dari sana? Ya itu pengantar sebelum masuk ke Nusantara. Karena data saya kurang, saya sedang merancang menulis filsafat tertua di Indonesia itu kapitayanisme. Itu dimulai dari Kutai Martadipura. Sudah ada 3.000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Di sini disinggung ya. Jadi untuk sampai ke level itu manusianya disebut Pinakahulun. Semua program pencerdasan, pergaulan dan pemanusiaan kita itu dimulai dari Pitutur, Piandel, Piharso, Pinanggih ya gitu-gitu. Ini bukan bahasa Jawa Mas. Sebenarnya bahasa Devanagari. Nanti diadaptasi dengan ya asimilasi dan lain-lain menjadi bahasa Kawi, menjadi bahasa Jawa kuno. Bukan Jawa sentris, kenapa? Karena ditemukan pertama kali di Kutai Martadipura, malah di Kalimantan Timur. Bukan di sini. Nanti setelah jadi kesultanan jadi Kutai Kertanegara. Saya ada ya di Salakanegara, tapi beberapa sudah banyak hilang manuskripnya, yang lebih lengkap ada di Kutai. Dan itu betul kita memang menjadi manusia, betul itu. Dan filsafat loh ya, bukan agama. Jadi filsafatnya bukan agama. Sekarang kan kita kenal Hindu kan agama, sebenarnya filsafat. Kita kenal Konghucu, Taoisme itu filsafat. Kalau sekarang kita mengenalnya agama. Seharusnya Islam pun kita maknai sebagai pengetahuan, filsafat, peradaban ya. Karena kalau spektrum agama itu sempit. Pokoknya beda, kafir langsung gitu-gitu aja kan. Kafir semua, yang halal hanya poligami nanti kan. Nah itu dia. Mungkin itu saja, tidak penting yang mau saya sampaikan sekali lagi ya. Jadi sebelum masuk ke Nusantara, dengan kita kembali isyrok ya ke timur, karena di timur inilah matahari terbit. Kita tahu asal usul kita, leluhur kita. Karena penting mengetahui asal usul itu. Kalau dihubungkan dengan yang kita sampaikan yang dikutip oleh Milan Kundera dalam bukunya Ignorance, sebenarnya mengutip Homeros ya di Odysseus itu. Nah, ia ada penyakit yang tidak bisa sembuh kecuali kita kembali ke kampung halaman kita. Penyakit itu namanya nostos dan algos. Bahasa kalian nostalgia. Kita kembali ke kampung itu mudiknya, ya toh. Kampungnya gitu-gitu saja ya. Ya becek, ya kadang tidak ada listrik. Tapi kenapa kita menemukan terang batin, menemukan jernih budi dan kedamaian? Karena kita berasal dari sana. Karena kita, bahasa Maduranya, memiliki debt of honor, hutang budi, kejayaan, kemuliaan ke leluhur kita. Baik secara spiritual ya, lebih-lebih ya, ke Nur Muhammad dan lain-lain. Mangaten matur sembah Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplausnya dong teman-teman untuk beliau. Nah, ini tadi kita sudah diajak jalan-jalan terkait filsafat timur itu seperti apa. Jadi tadi beliau sudah menjelaskan tentang filsafat timur ini ada India, Tiongkok, juga Nusantara. Oke, mungkin kita bergeser ke guru kita Enggang Sunggale, Pak Faiz. Pak Faiz
juga cukup sering membahas tentang filsafat Timur, India, filsafat Tao, guru Tao, filsafat Jawa. Nah, mungkin kita ingin tahu terkait penjelasan Pak Faiz, insight pengetahuan dari Pak Faiz yang ingin disampaikan kepada kita. Bagaimana sih penjelasan tentang filsafat Timur? Monggo, Bapak. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya cintai, saya banggakan, kebanggaan kita semua juga nih, Gus Dhofir Zuhri matur nuwun sore hari ini sudah berkenan hadir menemani kita semua teman-teman. Ini dapat amunisi baru, teman-teman lebih fresh, lebih seger. Kalau sama saya kan wis bosen. Tiap Rebo ketemu saya ngomong sudah jelek. Kapan-kapan menemani saya ngaji filsafat, Gus. Monggo. Jadi ini beliau karya-karyanya juga banyak, termasuk yang kita bahas sore hari ini. Dan insya Allah segera muncul lagi beberapa, Gus. Filsafat Nusantara. Mau nggih. Baik. Ini sore hari ini saya tidak banyak nambahi macam-macam, bicara macam-macam. Tentu saja yang ingin tahu filsafat Timur apa dan bagaimana, termasuk perspektifnya Gus Dhofir, harus beli buku ini. Asli ya. Ada Mbak Jarwati tadi, ada orang Gramedia. Kalau tidak ngomong gini nanti dimarahi teman-teman dari Gramedia, dari Alex Media. Intinya yang asli ya, jangan yang bajakan. Saya itu belakangan banyak sekali tiba-tiba Gus ada anak-anak minta tanda tangan saya, bukunya bajakan. Wis tuku bajakan masih tega minta tanda tangan. Itu kan dilematis saya. Biasanya kalau saya tahu itu bajakan, tidak saya tanda tangani, tak suruh nyari, kamu nyari kertas-kertas lain apa, nanti tak tanda tangani, tapi tidak di buku itu. Karena ya betapapun pembajakan buku itu kan sesuatu yang kriminal. Jadi tidak boleh. Itu berhubungan dengan, kalau dalam Islam kan ilmu itu tidak sekedar bagaimana caramu memperolehnya biar dapat, tapi juga hubungannya dengan etiknya, berhubungan dengan barokahnya dan lain sebagainya. Jalannya harus benar. Ilmu itu baik, tapi kalau jalanmu mencapainya negatif ya akan kehilangan dayanya, akan kehilangan powernya, karena kamu salah jalan. Seperti kata Imam Ghazali, seperti orang yang ingin mencuci, tapi bersih-bersih kan mencuci itu, tapi dengan air kencing. Tambah roto najisnya nanti malahan. Baik. Tentang filsafat Timur, karena saya tahu teman-teman jam 5 ini pikirannya sudah geser ke sana depan masjid. Ke timur. Iya, ke timur. Kita lebih ke timur. Jadi saya tidak ngomong banyak-banyak macam-macam ya. Saya ingin seingat saya saja. Saya mau cerita-cerita saja, dongeng-dongeng. Mungkin nambah-nambah perspektifmu tentang filsafat Timur. Dari banyak tokoh yang tadi beberapa sudah disebut oleh Gus Dhofir. Ya tentu saja tadi ya Timur itu konotasinya secara umum kalau dalam filsafat itu memang sumbernya cahaya. Isyraq, masyrik. Jadi sumbernya cahaya. Justru nanti kiamat itu kalau kiblat kita ke matahari yang terbit dari barat. Nah, banyak yang bilang jangan-jangan ini memang sudah mau kiamat. Kita kiblatnya banyak ke barat. Makanya saya kalau ditanya orang macam-macam dan tidak bisa jawab, biasanya sekarang tak jawab, alah tidak usah dipikir dalam-dalam, siapa tahu sebentar lagi kiamat. Kemarin ada yang tanya saya itu,
Pak Faiz bener enggak sih kira-kira apa bisa Indonesia 2045 itu Indonesia emas? Wah itu kalau kira-kira dan mungkin tidak mungkin ya mungkin saja. Cuma enggak usah dipikir dalam-dalam, siapa tahu 2030 kiamat. Jadi kita sudah capek-capek mikir ternyata sudah kiamat waktunya. Itu karena ya kalau laula ya bisa saja. Karena yang penting ya apa sih yang kita lakukan hari ini untuk menjaminkan bahwa besok itu 2045 emas beneran. Padahal sekarang emas semakin tidak terjangkau harganya. Berarti nanti 2045 itu ya kita tidak tahu nasibmu seperti apa. Bahkan bumi ini seperti apa kita juga tidak tahu. Bisa saja minggu depan perang nuklir. Selesai sudah, kita kan kiamat. Jadi itu malaikat bingung luar biasa itu. Saya belum niup trompet kok kiamat duluan bumi itu. Ngambil jatahnya malaikat Israfil ini. Baik, saya ingin dongeng-dongeng saja ya teman-teman tentang timur ini. Ada beberapa kisah lah menurut saya yang menarik untuk nambah perspektif saja. Seperti ini loh caranya gaya timur antara lain berpikir menanggapi hidup. Yang pertama saya ingat cerita dulu pernah saya bahas ketika membahas Zhangzi. Sama dari tradisi Taoisme. Ada cerita tentang perahu yang kosong. Jadi dia cerita begini, seandainya kita naik perahu, terus tiba-tiba ada perahu lain datang nabrak perahu kita. Nah, ada dua alternatif kata Zhuangzi. Kita akan marah mestinya kan, tapi begitu kita keluar nengok, ternyata perahunya ndak ada yang mengemudikan, perahunya kosong. Marah kita kan tidak jadi. Kita bisa maklum. Oh ya maklum, perahunya kosong. Tapi begitu kita tengok kok ada yang mengemudi perahu itu, oh keluar sekarang kan marahnya, mesuhnya dan lain sebagainya keluar semua. Ngamuknya keluar. Berarti tadi kalau tidak ada orangnya, kita bisa menerima, tidak jadi marah. Tapi begitu ada orangnya, kita ngamuk. Maka terus dari situ terus Zhangzi mengatakan, kalau kamu ingin hidup lebih tenang, kosongkan perahumu. Jadi makna kosongkan perahumu ini menarik dari Zhangzi itu. Sebenarnya ini karena kita tiap hari hidup itu banyak disetir, dikendalikan, dipengaruhi oleh ego kita. Jadi kalau kita bisa menaklukkannya, mengosongkannya, ada banyak konflik yang bisa ditunda. Ada banyak masalah yang mudah menyelesaikannya ketika aku ini tidak ikut. Coba ya, ketika kita ditabrak orang, disusahi orang, itu kan yang ada di pikirannya, aku yang ditabrak, aku yang marah, aku yang rugi, aku, semuanya kan ada akunya. Coba akunya dihapus, selesai. Itu cara Zhuangzi menjelaskan, ini khas gaya timur. Bagaimana kita bisa menaklukkan diri kita. Ketika ego kita lebih besar, tentu saja kita lebih mudah kesenggol. Definisi kita tentang diri kita lebih besar, lebih luas, itu kita lebih mudah kena, lebih mudah ketabrak orang. Jadi ya contohnya ya misalnya saya NU loh, atau saya Muhammadiyah loh, atau saya PSS loh, Gus Taufir Arema Gus, betul anu kawat ya. Oke, yang penting tidak pakai jersinya, hati-hati di Jogja. Nah, begitu aku kita tambah banyak, tambah besar, tambah macam-macam, tambah mudah kita kesenggol. Tambah kecil ego kita, tambah gampang kita
tidak tersenggol. Makanya tadi kayak kapal kosong yang nabrak kapal kita. Itu begitu kita tengok, walah tidak ada apa-apanya. Berarti kan tidak ada apa-apa. Itu jadi kosong, kita lebih mudah menyikapinya. Bukan aku kok diatasi masalah ya, tapi tidak semata-mata karena aku yang marah, aku yang tersinggung, aku yang rugi dan lain sebagainya. Ini khasnya Zhuangzi. Jadi gaya Timur lebih fokus pada pengendalian diri, kontrol diri. Itu di banyak filsafat Timur ini jadi kuncinya. Kebahagiaan itu terletak pada ketika kita bisa mengendalikan diri, bahkan menaklukkan diri kita. Cerita pertama. Baik, saya ingin kalau saya ngomong biasa banyak yang tidur. Semoga dengan tak tambahin dongeng tambah tidur. Karena mengantarkanmu pada ibadah. Tidurnya orang puasa kan ibadah. Jadi saya dengarkan lagi. Bukan saya dongeng sampai menjelang maghrib. Pelajaran pertama Timur dari Zhuangzi tadi ya, bagaimana kita bisa mengecilkan ego kita. Masih dari Zhuangzi, dongeng kedua. Satu ketika dia ini dan temannya jalan-jalan. Terus ada pohon yang besar sekali di pinggir jalan. Terus temannya bilang begini, ini pohon ini tua sekali, besar sekali. Pohon seperti ini, kata dia, malah tidak berguna. Tukang kayu pun tidak ingin menebangnya. Tidak terlalu efektif untuk dibikin macam-macam. Jadi pohon sebesar ini tidak ada gunanya, kata dia. Jawabannya Zhuangzi apa? Justru dengan tidak ada gunanya dari pohon ini, dia selamat. Bayangkan kalau dia manfaatnya banyak, ditebang orang sudah. Selesai, dia dimanfaatkan banyak orang. Itu. Jadi justru karena dia tidak berguna, orang alah opo itu tidak kesenggol, malah dia selamat. Bayangkan kalau dia, ini bermutu, ini berkualitas, ini malah dihabisi orang. Selesai, dia sudah jadi dipan, sudah jadi kursi. Makanya dia tahan lama sampai tua, sampai besar. Ini hati-hati memaknainya. Semoga tidak ada yang memaknai berarti, Pak, jadilah tidak berguna. Jadilah tidak bermanfaat, biar tidak dimanfaatkan orang. Mungkin begitu ya. Ini maksudnya Zhuangzi. Kadang-kadang sesuatu yang menurut kita buruk, negatif, tidak ada gunanya, di situ justru kuncinya keselamatan kita, kebahagiaan kita, kenyamanan hidup kita. Yang kalau tidak ada itu, mungkin saja hidup kita serba repot, serba lelah, serba susah, dan lain sebagainya. Ini pandangan ini sebenarnya nanti menarik kalau teman-teman elaborasi sebagai antitesisnya era digital hari ini, yang apa-apa orang ingin serba cepat, harus produktif. Kok waktu berlalu saya ndak apa-apa, itu rasanya menyesal sekali. Itu mindset hari ini kan begitu. Pak, saya kuliah sampai 4 tahun ndak dapat apa-apa, Pak. Dapatnya cuma melicinkan lantai kamar mandi saja. Kayak Gus Taufir tadi. Iya, bagian ngepel saja. Saya pulang kok tidak dapat apa-apa. Itu rasanya berdosa sekali. Padahal mungkin justru kunci keberhasilanmu nanti terletak di hal yang kamu anggap tidak ada gunanya itu. Kamu tidak tahu ke depan hidupmu itu seperti apa, narasi yang kamu hadapi, cerita yang kamu dapat. Alah Pak, saya bisanya itu cuma mancing misalnya. Lu siapa tahu mancingmu itu sangat berguna nanti ketika perang nuklir terjadi, listrik mati, HP tidak ada. Itu kamu makannya ya mancing, itu yang ahli mancing beruntung pada saatnya. Jadi filsafat Timur menurut saya lebih jeli melihat ketidakpastian hidup. Kalau orang Barat itu sama kayak
Hegel misalnya, hidup itu ya tambah panjang, tambah rasional, tambah panjang, tambah bisa. Enggak, hidup itu enggak sepasti itu, sejarah itu enggak selinier itu. Bahkan juga enggak sesirkuler itu seperti Ronggo Wars. Hidup itu acak, seperti di Foucault ya, modelnya seperti rhizome, seperti akar yang enggak karu-karuan geraknya kemana. Itu yang jaya adalah yang siap apa saja, termasuk siap tidak berguna. Oh, itu berat sudah kalau kamu sampai tidak berguna dan siap. Karena kalian kan selalu stres itu. Pak, saya hidup ini untuk apa, Pak? Itu kamu tidak siap. Belakangan banyak sekali mahasiswa yang mengalami krisis eksistensi. Dia merasa hadirku untuk apa, gunanya apa. Lu justru jangan-jangan ketidakbergunaanmu itu justru berguna. Bayangkan kalau semua orang rajin, semua orang serius, tidak ada yang malas, ruwet dunia ini. Justru ada kalian yang agak malas-malas itu ada santainya. Jadi yang rebutan tidak terlalu banyak. Yang bersaing tidak terlalu banyak. Loh, itu dari sudut pandang yang berbeda. Kuasanya Allah. Orang tidak dibikin rajin semua. Ada juga yang ditakdir malas. Itu membuat dunia jadi agak ringan, tidak terlalu melelahkan. Bayangkan kalau semua orang ambisius, semua orang ingin ini, ingin itu, suka-suka dia, wah bisa tambah ruwet dunia ini. Jadi bayangkan kalau semua orang, saya harus sukses, saya pasti bisa, wah saingan. Wong sekarang saja banyak yang males begitu pembukaan PNS pendaftaran itu kan, wah lowongannya 1 yang daftar 4.000. Itu masih banyak yang males begitu. Bayangkan kalau serius semua. Ini kadang-kadang saya pakai jadi alasan, Gus. Ada yang tanya, Pak Faiz kapan guru besar? Ya enggak semuanya harus ngejar guru besar. Kalau semuanya ngejar guru besar, bayangkan ruwetnya, beratnya negara bayari guru besar. Biarlah pajaknya rakyat untuk yang lain dulu, enggak untuk yang guru besar, saya khususnya. Jadi ini analogi kedua dari Zhuangzi tadi ya. Pohon besar ini tidak berguna, tapi justru dari ketidakbergunaannya itu dia selamat. Bayangkan kalau dia berguna, hancur itu sudah dia sudah tidak jadi pohon lagi, ditebang orang dan selesai. Baik, itu cerita kedua. Masih belum ngantuk? Masih belum ngantuk. Tak tambahi cerita ketiga. Kalau ini dari Zen Buddhism. Zen Buddhism itu punya banyak cerita-cerita menarik biasanya ya. Zen Buddhism punya cerita. Ini cerita tentang seorang petani. Kalau di naskahnya itu petaninya namanya Saiweng. Saiweng itu kalau diterjemahkan letterlek semacam, ya kita lihat saja nanti. Kalimatnya begitu, kita lihat saja nanti. Dia sering sekali ngomong begitu. Cuma kalimat kita lihat saja nanti itu menarik kalau di Saiweng. Jadi ada cerita begini, dia ini petani yang punya kuda. Kudanya ini kuda yang termasuk unggulan dah kuda ini. Nah satu ketika tiba-tiba kudanya hilang. Jadi orang itu sebelumnya muji-muji kudanya. Wah beruntung sekali kamu dapat kuda ini. Saiweng dipuji seperti itu, dibilang, alah ya kita lihatlah nanti. Tiba-tiba kudanya hilang. Wah orang-orang berdatangan lagi. Wah kasihan sekali ya kamu, ini kuda unggulan lu kok hilang, mestinya kamu menyesal sekali. Kata Saiweng, Anda biasa saja ya, kita lihat saja nanti. Begitu 3 hari setelah hilang, tiba-tiba kuda ini pulang. Iya, ngajak kawanan kuda yang lain, jadi bawa 3-4 kuda yang lain. Jadi dia kehilangan 1, dapat 4. Kuda tadi bawa teman-temannya yang lain, teman-teman kudanya. Datang lagi tetangganya, waduh kamu beruntung sekali ya jadi orang. Tadi bilangnya rugi, sekarang beruntung sekali kamu dapat 4 kuda sekaligus. Wah, saya iri sekali. Iya.
Sedangkan komentar begitu ya kita hari ini, ya apa-apa wah. Padahal katanya saya bang, alah ya tidak tahu ya kita lihat saja nanti. Nah, anaknya Saiweng ini begitu dapat kuda banyak kan seneng itu. Kuda yang baru datang dinaiki dia dicoba. Tapi karena kudanya masih liar, begitu dinaiki ya loncat-loncat dia jatuh. Kakinya patah. Menjenguk lagi tetangga-tetangganya. Waduh, malang sekali nasibmu. Kasihan sekali ini anakmu sekarang kakinya patah. Itu viral lagi gitu ya. Jadi ya saya bilang, ya enggak tahu, dilihat saja nanti. Ternyata besoknya tiba-tiba ya datang pasukan dari kerajaan ke situ. Ada wajib militer. Semua anak muda yang sehat harus berangkat ke medan perang. Lalu anaknya Saiweng tadi kakinya patah, tidak jadi ikut, selamat dia, tidak dibawa ke medan perang. Datang lagi tetangganya ngerubung, wah beruntung sekali kamu, anakmu kakinya patah. Ya Saiweng lagi-lagi ya tidak tahu, dilihat saja nanti. Ini cerita Zen Buddhisme ya, tentang hidup ini setidak pasti itu. Tapi kadang-kadang kita sudah terjebak di pikiran kita duluan, tanggapan kita duluan, kesan kita duluan, terus rame-rame komen. Akhirnya terus kita sadar salah. Tapi kita tidak memperbaiki kesalahan, besok begitu lagi, besok begitu lagi. Jadi ini pelajaran menurut saya penting ya untuk kita hari ini. Yang gampang, makanya orang Jawa itu punya peribahasa ojo ngumunan, ojo kagetan. Biasa saja, hidup ini ya memang kadang naik, kadang turun. Meskipun mungkin formulanya kadang beda-beda. Durasinya juga beda-beda, tapi kata Ki Ageng Surya Mentaram, pasti sajalah, pastikan hidup ini pasti kadang naik, kadang turun. Tidak usah seheboh itu. Ada saya mahasiswa itu semester 4 sekian tahun yang lalu, itu dia sudah DO. Saat itu dia sedih, Pak, saya kok DO ya Pak, tapi gimana lagi Pak, saya kuliah sambil kerja, jadi ya sejak awal saya mengutamakan kerja. Jadi kuliah DO saya terima. Teman-temannya menahan-nahan, menyesali, minta dia ngadep ke rektorat untuk dinego biar ndak DO, tapi dia sudahlah tetap milih DO, ndak apa-apa. Wong yo ijazah tidak segalanya, itu kayak kalimat kalian kalau sudah kepepet itu. Iya. Dan satu ketika teman-temannya wisuda, tiba-tiba dia datang bawa mobil dan sudah kaya. Karena dia sukses bisnisnya. Yang lain lulus sih, tapi terus melongo, ini setelah ini mau apa, mau kuliah ndak ada biaya, mau kerja apa. Dia sudah kaya karena bisnisnya sukses. Meskipun dia awalnya tadi DO. Oh, itu malah dia yang traktir teman-temannya yang wisuda. Kebalik. Bukan teman-temannya yang syukuran wisuda. Nah, ini yang mirip kayak cerita tadi. Kadang-kadang kita itu ketika mengalami sedikit saja kepahitan, seheboh itu. Seolah-olah kepahitan satu terus segelap itu masa depan kita. Padahal kita tidak tahu ke depan itu kita menghadapi apa. Seperti saya bilang tadi, jangan-jangan yang kita anggap kemampuan tidak ada gunanya, besok berguna. Kita tidak tahu. Jadi seperti ceritanya si Saiweng ini tadi, ya jadi kalau ada apa-apa itu kan, kalau orang komentari apapun kalian bisa, ya kita lihat nantilah. Kita tidak tahu karena perkembangannya kemana. Jadi tetap baik, tetap jelek atau seperti apa, ya biar mengalir saja. Jadi biar sesuai dengan ceritanya saja. Baik, ini juga khas Timur, bagaimana tarian kehidupan atau Wu Wei. Jadi kita bagaimana mengikuti arus, mengikuti tarian irama hidup ini. Hidup ini ada ritmenya, yang bisa mengikuti, yang mampu mendapatkannya. Jadi kalau di filsafat Timur itu ada analogi
3 pencicip cuka. 3 vinegar testers. Itu sebenarnya analogi ini dalam bentuk lukisan. Di lukisan itu ada 3 tokoh sekaligus. Yang pertama Buddha, yang kedua Konfusius, yang ketiga Lao Tzu. Ini 3 orang, Taoisme, Konfusianisme, Buddhisme. Ini coba cari nanti lukisannya ya. 3 vinegar testers. Jadi 3 pencicip cuka, pencicip arak mungkin sebenarnya maunya ya. Nah, Buddhisme itu simbol orang yang menganggap hidup ini pahit. Buddha itu yang kan menganggap hidup ini penderitaan, duka. Yang kalau kita ingin selamat ya masuk jalan spiritual. Itu Buddhisme. Kemudian kalau Konfusianisme itu dia yang bilang hidup ini asem. Jadi rasanya itu tidak karuan, asem. Berarti kita itu harus bisa mengontrol hidup ini. Karena kadang pahit, kadang manis, kadang naik, kadang turun. Solusinya apa? Dikontrol. Maka di Konfusianisme kuat di etik, pendisiplinan diri, menata diri, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia mengasumsikan hidup ini asem. Kemudian kalau Lao Tzu, dia bilang hidup ini manis kok. Asal kita ndak terlalu intervensi mencampuri, biarkan dia mengalir secara alami lewat Dao tadi. Jadi hidup ini indah, manis. Kalau kita bisa menikmatinya, mengikuti ritmenya, kita akan bahagia. Yang bikin rumit itu kan kita intervensi, bikin ruwet, bikin kacau, merancang ini, merancang itu, mengacaukan ritmenya. Ikuti saja tarian hidup ini yang tadi namanya Wu Wei tadi, kita akan bahagia. Oh, ini gambaran dari 3 tokoh besar. Ini sebenarnya lukisan sih, tafsirannya begitu. Nanti boleh dicari ya. Masih mau dongeng lagi? Masih ada cerita begini. Ini masih dari Zen Buddhisme ya. Ada cerita, mungkin teman-teman pernah dengar. Cerita ini judulnya Jari Menunjuk Bulan. Jadi satu ketika ini ada seorang biksu yang sebenarnya biksu ini buta. Terus ada seorang muridnya yang membaca sutra, membaca kitab, kok enggak paham ya. Terus dia datang ke gurunya ini. Jadi dia tanya begini, wahai guru, saya kok tidak paham kitab ini yang juz ini bagian ini. Terus gurunya bilang begini, saya coba kamu bacakan bunyinya apa kitab itu. Muridnya begitu dengar gurunya begitu kecewa sekali. Kenapa? Karena selama ini dia nganggap gurunya itu hafal. Gurunya itu ngerti hafal huruf per huruf, dari buktinya banyak orang berguru pada dia. Terus dia tanya, loh berarti guru selama ini ndak hafal toh kitab ini? Gurunya jawab, loh siapa bilang saya hafal? Terus dia, coba kamu kesini mendekat. Terus dia begini, itu apa? Jarinya menunjuk ke, jadi dia ngangkat tangannya, ini apa dulu? Terus itu jari guru. Terus itu apa? Tangannya nunjuk ke bulan di atas. Oke. Nah, kamu tahu bulan itu kan dari jari saya ini. Itu maknanya jari yang menunjuk bulan. Jadi ada orang yang memang butuh jari ini untuk tahu tempatnya bulan. Tapi orang yang sudah tahu bulan, apalagi sudah sampai ke bulan, dia tidak butuh jari ini. Kitab yang kamu baca itu jari ini loh. Jadi bukan tulisannya tentu saja yang dimaksud, tapi maknanya. Orang yang sudah menghidupkan makna itu ya tidak butuh lagi jari ini. Oh, itu terkenal sekali kisah jari yang menunjuk bulan. Jadi ini makna jauhnya teman-teman. Kadang-kadang banyak di antara kita yang berhenti di harafiah, di kata-kata, berhenti di buku.
yang kebenaran isi buku itu tidak hidup dalam diri kita. Kita berhenti di jari, kita tidak pernah sampai ke bulan. Jadi nasihat dari Zen Buddhism ini, yang paling penting dari kitab-kitab suci, ajaran-ajaran itu kan kita bisa menghidupkannya dalam diri kita, di pikiran kita, di hati kita. Kalau kita sudah bisa menghidupkannya, sudah sukses misinya kitab itu. Tidak perlu lagi kalian berhenti di jari. Nah, itu selama ini kita sering berhenti di jari. Sibuk dengan jari. Kita berdebat tentang jari. Kita berdebat tentang itu jari ini agak bengkok apa lurus. Jari ini agak, kan kita selalu sibuk itu. Jadi yang satu bilang, wah ini jarinya warnanya agak gelap. Yang sana bilang, ini jarinya terang loh. Ya benar saya loh, benar. Kita sibuk tentang jari, kita lupa tentang rembulannya. Padahal jari ini sedang menunjuk rembulan. Nah ini khas timur. Makanya orang Jawa bilang, ngelmu kui kelakone kanthi laku. Kebenaran harus dihidupkan dalam diri kita, tidak berhenti di saya tahu. Tapi saya sudah menjalankannya. Jadi maksudnya gurunya tadi, coba kamu baca ayatnya, akan saya jelaskan detail maksudnya. Tanpa harus saya hafal, karena selama ini saya sudah menghidupkannya dalam diriku. Saya sudah ada di rembulan. Aku tidak butuh jari lagi. Baik, waktunya sampun Mas. Masih harus tanya jawab, saya dongeng terus. Sampean enak, aku mikir. Baik, untuk sementara itu ya teman-teman, ya masih banyak sih, karena memang khasnya timur itu biasanya banyak ilustrasi, cerita-cerita, simbol-simbol. Jadi bahkan di filsafat Jawa itu ada peribahasa wong Jawa kuwi nggone semu, ada banyak isyarat, simbol dan lain sebagainya. Itu khas timur sudah. Lebih dalam, lebih menyentuh. Jadi mungkin beberapa insight dari filsafat timur tadi ini, saya masih baru di Tiongkok, masih banyak cerita-cerita. Mungkin tadi Christopher menyebut dari peradaban India, kemudian Jepang belum. Tidak hanya yang tadi disebut Christopher saja kan, Jepang itu yang harus ditengok masih banyak. Tidak hanya Ustadzah Miyabi saja, tapi juga masih ada. Belakangan mulai populer Korea, karena drama Korea kalinya kan nonton beberapa filosofi, beberapa itu Korea. Kalau digali masih banyak. Tapi ini tantangan buat kalian ya, generasi muda. Kita punya banyak kekayaan, banyak khazanah. Kalau kalian tidak menggalinya, tidak memilikinya, tidak menguasainya, jangan salah. Kalau tadi ya, seperti kalian tadi diilustrasikan Christopher seperti pohon yang kehilangan akarnya. Kalian akan mudah tercabut. Gampang kalah. Karena kalian hidup tidak dengan mindset dunia, cara pandang. Sebagaimana kalau bahasa neuroscience itu struktur DNA-mu selama ini. Jadi kalian orang timur pasti punya sedikit banyak keterikatan, sedikit banyak keterkaitan dengan dunia timur. Kenapa sih di Indonesia ini cerita-cerita horor kayak gitu selalu laku? Kenapa? Khas dunia timur, sudah cara pandangnya. Kalian tersentuh setiap kali ada tema-tema seperti itu. Baik, saya kira itu. Mungkin masih ada waktu sedikit untuk tanya jawab. Saya kembalikan ke Mas Sofi. Baik, terima kasih kepada Pak Faiz. Tepuk tangan dong teman-teman sekalian. Baik, tadi kita sudah diajak jalan-jalan Pak Faiz menyampaikan dongeng dan nilai-nilai dari filsafat timur. Mungkin kita masuk ke sesi selanjutnya, yakni seksi ujian. Ya, jadi ini guru-guru kita uji, kan tanya jawab kan ujian. Biasanya itu yang diuji murid, sekarang yang diuji guru kita. Oke, silahkan. Ada yang mau bertanya? Oke, 1, 3 dulu ya mungkin. 1, 2 pojok sana, sama 1 cewek di belakang, mbak.
Baik, monggo silakan Mas memperkenalkan diri lalu menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Rausan Fikri, saya dari kampung sebelah, Papringan, Pak. Saya ingin bertanya, Pak, bagaimana cara kita menemukan ritme yang tepat dalam hidup ini sehingga kita lebih mantap dalam menghadapi ketidakpastian ke depan? Karena kita sebagai kaula muda ini kan sudah banyak sekali wacana, bahkan berdiri di atas raksasa informasi, begitu ya, Pak ya. Nah, misalnya ketika kita dihadapkan pada suatu kalimat atau argumen, halah ngapain sekolah, orang susi aja nggak perguruan tinggi bisa jadi menteri kayak gitu. Nah itu kan seolah-olah itu memang ada benarnya juga, tapi untuk bagi orang-orang yang misalnya ada di 3T Pak gitu, kalau dicekoi terus kayak gitu kan semangat mereka untuk menimba ilmu juga akan redup gitu loh Pak. Nah itu kira-kira bagaimana kita sebagai kaula muda dalam mengatasi seperti itu begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ditampung dulu atau langsung dijawab? Tampung Rian. Lanjut, monggo Masnya yang selanjutnya. Sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Pak. Mohon izin perkenalkan, nama saya Izul dari Cilacap. Sekarang mahasiswa UIN. Izin tanya kepada Pak Faiz dan Gus Bofur. Tadi kita Gus Bofur apa Gus Sinten nggih? Gus Dovir, Mas. Oh, Dovir. Kalau Bofur nanti maha pengampun. Begini, tadi dijelaskan terkait hikmah filsafat timur. Seandainya saya itu menjalankan hidup saya itu dari kata-kata filsafat tanpa melihat kata-kata agama, itu boleh atau tidak? Karena saya berpikir bahwa kalau kita memahami agama itu terlalu sulit. Kita lebih mudah memahami kata-kata misalkan Socrates, Plato, Aristoteles gitu untuk menjalankan hidup kita gitu. Sehingga apakah boleh seperti itu loh? Yang pada substansinya kan itu sama-sama dengan kebenaran gitu. Terima kasih, mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang belakang, Mbaknya, monggo silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani, saya dari Kosan. Saya ya, saya izin bertanya sih Pak. Tadi kan yang di dongeng terakhir itu kan ini ya, ada hikmah yang tadi tentang menunjuk bulan gitu. Mungkin yang saya tangkap kan kayak daripada cuma sebatas tahu kan lebih baik ini ya kayak yang bisa dilakukan sampai prakteknya gitu. Itu yang sepemahaman saya. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan adalah kalau misalkan kasusnya seperti itu, apakah mungkin kayak daripada lebih baik kita misalnya dalam kasus belajar apapun lah, kayak misalnya kita kan kayak nggak ingat apa yang dipaparkan dengan materi yang ini ya secara letterlek kayak gimana, apakah mending lebih baik kita bisa memahami materi tersebut atau mungkin penting hafal tapi paham atau gimana? Itu aja sih Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin langsung dijawab, monggo Sinarlian. Oh nggih, monggo Gus Dovirian. Matur nuwun Mas. Ya, ujiannya tidak ada yang berat Mas, yang berat itu yang di Unmer, Universitas Mertua. Uji kalian ya enteng. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun Mas Rausan Fikri. Cara nemu ritme. Saya kalau Jumat pagi itu ngajar Tadbirul Mutawahhid ya, ada di YouTube. Bukunya Ibnu Bajjah. Sekolah itu dibutuhkan bagi mereka yang tidak bisa belajar secara mandiri. Maaf ya. Kecuali di UIN beda. Nah, beliau UIN. Singan IAIN ya, ingkar Allah ingkar Nabi. Sekarang UIN ya, ujung-ujungnya ingkar Nabi sama.
Nah, rumah sakit itu dibutuhkan bagi mereka yang tidak bisa hidup sehat secara mandiri. Dan itu semua berhubungan dengan industri semua. Di Indonesia ini tadi saya di ruang MJS itu ngobrol sama beliau. Kita ini pinter by accident, bukan by design. Tapi saya belajar di luar juga mas, sekolah di luar. Jadi saya tahu orang di sana pinter itu by design, bukan by accident. Kalau ndak nemu ritme ya bikin sendiri. Tapi kalau ndak bisa pak, ya ikut ritmenya alam. Ya Wu Wei tadi di buku filsafat ini ada filsafat timur ya. Kita ini bagian dari alam kok. Cara berpikir barat itu alam bagian dari saya, maka eksploitatif. Cara berpikir timur, ndak, saya bagian dari alam. Kalau saya mati, alam meminta saya kembali. Maka misalnya penyu ya, penyu ini begitu menetas misalnya di Papua atau di pantai mana lah, kayak mana Papua Barat ya. Kalau penyu pejantan itu 22 kali pantai, kan menetas di pantai itu. Ke pesisir, ke mana, ke lautnya itu, ke airnya itu 22 kali balik. Kalau perempuan tidak, hanya 8-12 kali karena penyu betina, maksudnya karena perempuan ingatannya lebih baik ya. Coba Anda sakiti sekali saja akan diingat sampai Anda punya cucu, betul ya? Nah, apapun itu yang ya wallahu a'lam lah. Nah, kenapa? Nanti dia bisa ke Laut Karibia, ke samudra mana saja di seluruh dunia, satu saat dia akan kembali. Nah itu dia. Bagaimanapun sehebat apapun ritme yang kita rancang, menyesuaikan diri dengan alam, dengan kehidupan itu lebih baik. Karena alam ini sudah ada sebelum kita. Nah ini poin dari filsafat timur ya. Baik, jadi kemudian semoga menjawab Mas Izul tadi ya, Mas Izul dari Cilacap. Hidup hanya dengan filsafat, menurut saya seharusnya begitu mas. Dan Quran menganjurkan itu. Jadi Nabi Adam ini tidak beragama 300 tahun. Maaf ya, kalau mengagetkan mungkin ya. Imma ya'tiyannakum minni hudan, Adam kamu berfilsafat saja. Nanti setelah 300 tahun baru turun agama. Dan hikmah adamiyah, filsafat hidup Nabi Adam itu dimulai dengan belajar. Wa'allama Adam al-asma. Tuhan mengajarkan Nabi Adam. Asma itu realitas-realitas ontologis. Nah, setelah itu ya Adamu ambihum. Beliau memantulkan epistemologinya kepada para malaikat. Adam itu 25 kali di Quran, sama dengan Isa. Setan lebih banyak, 88 kali. Syayatin 11 kali. Ya informasi saja, jadi santai ini dengan. Nah kemudian nanti Adam yang ketiga itu industri di bumi. Baru itu aksiologinya, nilainya. Jadi kalau versi Aristoteles itu tabiin tadi ya, karena Plato itu radhiyallahu an, Aristoteles rahimahullah, Sokrates yang alaihi salam. Ilmu itu mas dari teoria. Teoria melahirkan episteme. Teori ini kan ruang teori ini. Tidak cukup di sini, harus turun ke dada kita menjadi praksis. Output dari praksis, tindakan itu adalah pronesis. Kita pandai menempatkan diri. Ini seharusnya gimana ya kalau di depan orang yang sepuh gini kan. Beliau baru saja ulang tahun yang ke-50 ya, Masya Allah. Saya baru ulang tahun yang ke-22. Kalau diperingati 2 tahun sekali. Nah, jadi tahun depan enggak saya peringati ya. Tahun depannya lagi diperingati biar 23. Ini kan enak, jadi enggak. Hematlah kita memperingati itu. Nah, nanti puncaknya ilmu itu adalah tekne. Poesis ya, penciptaan melahirkan tekne. Nah itu dia. Jadi kalau tidak cukup tidak cukup teoria, tapi harus menjadi praksis. Makanya Nabi Adam itu belajar dulu. Itu hikmah adamiyah. Kemudian Nabi Ibrahim sama, hikmah Ibrahimiyah ada. Hanya kalau Nabi Adam sebutannya khalifah, ini jangan fil ardi khalifah. Kalau Nabi Ibrahim itu wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatamahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Takutnya dianggap kafir ya, kok filsafat tok ini Pak. Enggak ya, sedikit-sedikit apalah ya. Oke. Tapi ini enggak dibutuhkan kalau Anda berumah tangga Mas, karena SMS saya orang kuno ya, jadi SMS. Karena WA dari istrimu yang minyak, gula, popok gitu-gitu tok nanti Anda percuma belajar puisi. Enggak ada romantis-romantisnya nanti kalau sudah menikah itu ya. Nah, Anda jadi filsuf kalau istrimu santi B, kata Sokrates. Kalau istrimu baik ya bahagia, tapi dengan segala cara menikahlah. Kalau enggak ya ini semua peserta ngaji filsafat bikin tim sukses lah.
Nah, untuk menjadi imam, seakar kata dengan ibu, caranya bagaimana? Idzibtala, diuji secara bertahap, bertingkat-tingkat. Kalau bala itu satu, kalau ibtila bertingkat-tingkat. Dan tidak selesai-selesai. Sampai sepuh tidak punya keturunan, menghadapi pemimpin yang zolim, ya seperti di sinilah ya. Kemudian namanya Namrud, ya kan. Ya masa di mana-mana tidak ada yang zolim, mas kan pasti banyak. Ya kan? Nggih, Mbak, betul Mbak ya, banyak yang zolim di mana-mana. Sampai sepuh tidak punya keturunan, diminta merekonstruksi ulang Ka'bah, tidak punya anak sampai sepuh, begitu punya keturunan disembelih. Kalau hidup zaman sekarang kan buronan Interpol itu. Jadi kan ini, tapi oleh Nabi Ibrahim, fa'atam mahunna, menika sedaya dilampahi kanthi sampurna. Semua dijalankan dengan baik. Karena misi Tuhan adalah ja'ilu galina si imama. Jadi khalifah filsafat hidup Nabi Adam. Di situ tidak ada agama, mas, tidak ada agama itu. Kemudian imam ini filsafat hidup Nabi Ibrahim, filsafat hidup Nabi Muhammad itu sultan. Kalau sultan sudah agama itu, sudah mulai sholat sultan itu. Karena ayatnya dimulai dengan aqimis shalah, liduluki syamsi lau sakilail, ini nasi buka ya, Isra 78. Wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda minal laili fatajahat bihi nafilatal laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Tidak cukup fardu, tahajud juga. Setelah itu berdoa ke Tuhan, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Sultan sudah itu. Berarti jabatan politis. Kita bukan tiga-tiganya. Kita ini apa? Loh, tidak cukup itu, sultan juga dipersenjatai dengan Quran karena ayat berikutnya wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Jadi Quran diturunkan sebagai obat. Berarti di mantik itu aksul mustawi. Konversinya, logika terbaliknya berarti kita ini sakit, harus berobat ke Quran, ke kitab suci. Ya ke halaman saja mas, halaman rumah, halaman apa, terutama ke halaman-halaman kitab suci. Karena otak kita ini sudah bahasa judek lah, bahasa Jawa, ya, mumet lah sudah kita itu. Nah itu dia. Jadi betul, kebenaran nomor satu kebenaran ilmu. Silakan mengacu ke surat Al-Hajj 54. Waliya'lamal ladzina utul ilma wal hukmi rabbik fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila shiratal mustaqim. Karena saya disebut pimpinan pondok oleh beliau tadi ya. Ngaji tafsir ya. Coba enggak disebut ya saya baca yang lain mas. Mungkin saya baca Injil ya kan. Nah, saya sekolah di sekolah Katolik jadi saya tahu ya. Nah, ya sedikit-sedikit lah, oke. Baik, nomor satu kebenaran ilmu. Tapi nanti banyak orang menyalahgunakan ilmu. Tidak cukup ya, pinter saja. Berarti harus iman. Bayuk minubi. Ternyata iman saja kurang. Harus fatukhbita lahu qulubuhum. Kata beliau tadi, ilmune ganti laku. Jadi tidak hanya di kepala, turun ke dada. Sholat kan berdiri. Anda masih kepala terus ini. Quarter life crisis, half age. Half age ini bahasanya Carl Gustav Jung ya. Paruh baya ke atas hanya sandang, pangan, papan. Pasangan lagi mas, jangan lupa. Tapi tidak cukup berdiri sholat itu, ternyata ruku, akal dan hati seimbang. Turun menjadi praksis, teoria menjadi praksis. Nanti puncaknya sujud. Sujud ini sudutnya 45 derajat, 45 kali. Akal sudah tidak dipakai. Ya, seperti bapak yang di sana yang sepuh-sepuh sudah tidak pakai itu, sudah itu. Nah, betapa banyak ya akal itu justru memanipulasi dan lain-lain. Karena penting makanya tadi mengambil jarak. Jadi mungkin itu. Jadi tidak apa-apa. Memang yang betul ilmu dulu mas. Jangan langsung beragama. Kita beragama dulu, ya kan? Nah, tapi sudah kalau mau beragama dengan rasio. Jadi saya masuk ke sini kok banyak makanan ya, banyak makanan, disediakan kendaraan. Pasti pertanyaan saya, siapa ya yang seramah ini sebaik ini? Ya toh, maka di Ahlus Sunnah yang mula-mula wajib diketahui awwal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilah bil iqan. Tahu Tuhannya dulu. Saya datang ke dunia gratis semua, jantung, paru-paru, sinar matahari. Sudah ada beberapa anaknya calon mertua yang menanti, siapa ya yang sebaik ini menyediakan fasilitas ini. Nah, kalau saudara kita Syiah ya ma'rifatul imam, kenal imamnya dulu. Nah, itu dari Mas Izul ya. Jadi dan kalau mau selamat, tidak cukup itu mas, harus beragama kalau mau selamat. Nah, filsafat tidak punya jalan keselamatan. Apalagi fil yang lain mas, fil syahwat, tidak ada lagi. Nah, tapi kalau tidak ada itu, generasi punah panjenengan semua ya toh. Ini gara-gara fil syahwat kita semua ada. Nah, yang positif lah ya.
Jadi di Quran itu waqalu law kunna nasma'u aw naqil, surat Tabarok ini panjenengan pasti sudah baca, ma kunna fi ashabis sa'ir. Nanti penduduk neraka itu menyesal, law kunna nasma', seandainya kami menyimak ngaji filsafat di MJS, terutama bedah buku ini. Nah, itu dia. Aw naqil, atau kami menalar, sekali lagi yang dinalar buku ini, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tidak akan masuk neraka. Nah, jadi tidak cukup filsafat, harus ada agama, saudara tuanya. Nah, isunya ini pada pingin selamat ya, dengan gitu kan. Nah, itu dia. Matur nuwun kayaknya yang ketiga untuk beliau tadi. 1, 2, 3 ke beliau. Nggih mekaten, matur sembah nuwun. Baik, yang satu yang untuk saya nggih. 1, 2, 3. Tadi yang 1, 2 sudah dijawab. Gus Taufir, saya nambahi sedikit saja yang untuk 1 ya. Tapi cara menghadapi ketidakpastian tadi sudah dijelaskan Gus Taufir. Yang penting saya pesan di banyak sekali aspek problem-problem tentang kejiwaan kita. Sebenarnya kuncinya yang paling pokok adalah pengenalan diri, self-awareness. Jadi ayo dikenali diri kita. Saya tidak bilang bahwa sekolah itu wajib, semua harus sekolah. Tapi coba dibaca dirimu, apa memang perlu sekolah atau tidak? Keinginanmu apa? Cita-citamu apa? Target ke depanmu apa? Sekolah penting atau tidak? Itu coba kalian baca sendiri, rumuskan sendiri. Jangan hanya kedistrak oleh komentar-komentarnya teman, apalagi yang toksik. Pengalaman saya sih sering ada teman begitu. Biasanya kalau pas sudahlah, tidak usah serius-serius. Karena dia sendiri juga sedang di fase tidak serius, dibawa biar ada temennya. Ngapain sekolah? Intinya kan kayak saya ini loh yang tidak sekolah, seneng sudah. Itu yang saya maksud toksik ya. Dia ingin begitu biar tidak ada temennya. Ada pernah lebih pahit lagi. Saya zaman sekolah itu ada, sudahlah. Ini tidak penting kok, tidak usah belajar. Aku juga tidak belajar, padahal dia sudah belajar, sudah serius. Akhirnya saya dapat nilai jelek, dia dapat nilai bagus. Strateginya biar saya tidak dapat bagus, terus dia manas-manasi, nggak usah sinau, itu tidak serius kok nilainya. Tapi dia sendiri mempeng belajarnya. Nah, itu yang saya maksud toksik ya. Ini saja yang saya wanti-wanti. Hari ini kita banyak kedistra komentarnya orang, pandangannya orang di sekeliling kita yang tidak selalu relevan dengan diri kita. Maka kunci pertama, ayo dipastikan kalian membaca dirimu, sadar. Aku ini apa dan bagaimana, aku mau apa sih? Itu juga harus punya, terus baru kamu rancang step-step seperti tadi dijelaskan oleh Gus Taufir. Kemudian, itu yang pertama ya, tambahan sedikit. Yang kedua, Mas Izul, apa menjalankan kata-kata filsafat tanpa agama apa boleh? Itu saya garis bawahi yang pertama ya, sampean sebenarnya hebat loh. Orang-orang biasanya mengeluh tidak paham filsafat. Sampean malah sebaliknya. Paham filsafat tapi agama sulit. Ini menurut saya luar biasa. Ya, asumsi dasarnya kalau di filsafat, khususnya filsafat Islam, nanti bisa ditanyakan Gus Taufir ya, bahwa kebenaran rasional dan kebenaran agama itu seperti saudara sesusuan. Pada akhirnya dua-duanya saling kompatibel, saling melengkapi. Itu dari aspek ini sebenarnya sampean mulai dari mana saja nanti ketemunya kebenaran. Kebaikan yang disarankan oleh filsafat insya Allah juga selaras, sejalan dengan kebaikan yang disarankan oleh agama. Meskipun nanti di agama ada aspek-aspek khusus seperti tadi dijelaskan. Kalau sudah levelnya taat, levelnya sujud, itu mungkin nalar kita perlu patuh di aspek ini. Makanya monggo saja sih, karena setiap orang journey-nya beda-beda. Saya tidak bisa menyalahkan, Pak, saya lebih nyaman lewat jalur ini aja. Nanti, tapi pastikan nanti finishnya ketemu ya. Syaratnya berarti kalian harus serius. Jangan mandek tengah jalan. Kadang-kadang yang muda-muda ini berhenti tengah jalan ketika terpesona oleh pikiran 1-2 tokoh, ide tertentu. Kadang baru baca 1 buku terus kagumnya luar biasa dan berhenti di situ. Itu problemnya yang muda-muda. Makanya kalau saya kalian, Pak saya lebih nyaman, lebih mudah ke buku-buku filsafat, oke, sip.
Jalan lewat jalur itu, tapi yang tuntas, yang terus. Bahkan filsafat pun nanti kamu bisa ketemu agama ketika ke filsafat Islam, ketemu Ibnu Rus, Al-Farabi, Imam Ghazali, dan kawan-kawan. Otomatis kamu soleh sudah lewat jalur filsafat. Tapi serius ya, enggak yang asal-asalan, yang iseng dan lain sebagainya. Ya bahasa saya serius itu maksud saya yang tanggung jawab. Jadi kalau sudah declare, Pak, saya jalur filosof, saya ini muslim ya Pak, ya tanggung jawab. Saya sebenarnya ingin paham Islam Pak, tapi lewat jalur filsafat. Itu bagi saya oke saja, tidak masalah. Jadi itu Mas Izul nambahi sedikit dari Gus Dhofir tadi. Yang ketiga Mbak Rani yang tadi jari menunjuk bulan itu ya. Ini sebenarnya kritik untuk kita semua bahwa kadang-kadang seperti saya bilang tadi, kita lebih sibuk dengan jarinya. Pak, kalau begitu apa ndak penting dihafalkan, ndak penting. Yo, jari masih dibutuhkan. Banyak orang masih butuh jari. Dia masih harus terpelihara terus biar orang dapat petunjuk terus. Tidak semua orang sudah sampai di bulan. Tidak semua orang sudah tahu letaknya bulan. Jari ini masih dibutuhkan. Makanya lanjut saja yang tahfidz, yang hafal, yang ini. Lanjutkan, tapi jangan berhenti di jari. Jari itu menunjukkan, kalau konteks tadi kitab suci itu mengabarkan kebenaran. Tidak cukup kalian tahu, oh itu kebenaran lewat kitab suci, itu namanya berhenti di kitab suci, tapi hidupkanlah kebenaran itu. Kalau kalian sudah menjalankan kebenarannya, ya pada akhirnya tugasnya jari selesai. Tugasnya kitab suci selesai. Nah yang jadi problem adalah seperti muridnya biksu tadi. Dia sibuk dengan jari. Loh guru saya kok enggak hafal kitabnya. Udah itu kita sibuk dengan jarinya. Kan padahal ini enggak penting. Yang penting sudah get the point enggak? Sudah dapat kebenarannya enggak? Kalau sudah ya berarti oke. Tugasnya kitab suci selesai. Tugasnya jari selesai. Tinggal kebenarannya yang kita hidupkan. Jadi hidayah, petunjuk, kalau hudan, furqan dan lain sebagainya itu kan harus menjelma dalam praksis. Kita bisa membedakan benar salah, hidup kita lurus sebagaimana yang ditunjukkan. Ini kebenaran. Nah ini kritik dari kisah jari yang menunjuk bulan itu. Jadi bukan berarti terus jarinya jadi tidak penting. Penting, masih banyak orang perlu jari. Tapi tidak boleh berhenti di jari saja. Karena tugasnya jari menunjukkan kita jalan. Tidak ada gunanya kalau kita tidak berjalan. Setinggi apapun ilmumu, kalau tidak terwujud dalam praksis, tidak kamu jalankan, tidak kamu hidupkan dalam keseharianmu, ya tidak ada gunanya. Baik, saya kira itu dari saya. Monggo Mas Sofi sudah mendekati maghrib. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong teman-teman kalian. Nah, tadi terkait tanya jawab ujian yang sudah kita laksanakan tadi, Mas, tadi kunci dari menghadapi ketidakpastian tadi diterangkan bahwasanya tentang pengenalan diri. Dan juga tadi Mas Izul, pertanyaan, bolehkah kita belajar filsafat terlebih dahulu daripada agama? Jawaban Gus Dhofir, kebenaran ilmu itu nomor satu. Dan juga ditambahi oleh Pak Faiz tadi bahwasanya syaratnya adalah serius dan finishnya harus ketemu. Dan terakhir tadi tentang teori hafalan itu masih diperlukan karena semua orang masih memerlukan itu. Tadi Pak Faiz menganalogikan seperti halnya jari. Tapi yang menjadi PR-nya adalah jangan hanya fokus pada jari tersebut. Baik, terima kasih Gus Dhofir, Pak Faiz yang telah berkenan sharing, berbagi wawasan, pengetahuan, keilmuan kepada teman-teman lesehan Ramadan pada sore hari ini. Baik, sebelum lesehan ini ditutup, saya akan membacakan nukilan dari bukunya Gus Dhofir, Filsafat Timur Bukan Untuk Pemalas. Ini yang saya garis bawahi. Ya, kitab suci adalah pikiran langit. Manusialah yang menerjemahkannya. Filsafat adalah pikiran manusia.
langitlah yang mengilhamkannya. Membentuk manusia paripurna merupakan tujuan utama semua pranata filsafat timur. Hanya jalannya saja yang berbeda-beda. Baik, terima kasih teman-teman sekalian yang telah berkenan meluangkan pikiran, tenaga dan waktunya untuk mengikuti lesehan ngaji Ramadan pada malam hari ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan sebagai moderator. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.